Halo, puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2026. Kita tahu bahwa tahun 2026 itu adalah tahun tribulasi, tahun kesukaran bagi orang-orang dunia. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kita selalu ingat bahwa kita itu dipelihara Tuhan. Ya, ingat tadi lagunya bilang bahwa Engkau memegang jalan hidupku. Sekalipun tahun depan kita nggak ngerti, masih misteri, tapi Tuhan yang memegang awal dan akhir hidup kita. Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia kita. Tuhan adalah Alfa Omega yang pegang awal dan akhir hidup kita. Kalau Tuhan di dalam kontrol kita, yang mengontrol hidup kita hanya bisa berserah ya. Kita ke tahun 2026 itu tahun kita menyerahkan kehendak kita, rencana kita dalam tangan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun kita menjadi garam dan terang dunia. Jadi hidup kita harus menjadi dampak bagi setiap orang. Banyak di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belum hidup oleh firman, itu banyak sekali. Saya lihat banyak orang ke gereja, tetapi hidup mereka masih hidup di dalam dunia. Memang kita hidup di dunia, tapi kita bukan bagian daripada dunia. Tuhan bilang bahwa kamu ada di dunia tapi kamu bukan part of the world, kamu bukan bagian daripada dunia. Dan banyak sekarang orang-orang Kristen ke gereja, rajin datang ke gereja, tetapi hidupnya belum mengutamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu tugas kita ya sebagai alatnya Tuhan, sebagai garam dan terang dunia, yaitu tugas kita untuk menjadikan firman itu jadi manusia dalam hidup kita. Kalau firman jadi manusia ada di dalam Yesus, maka firman itu jadi manusia harus di dalam diri kita. Karena kita adalah murid-murid Yesus. Kita membawa firman kepada setiap orang yang berkata, yang di dekat kita, sekeliling kita. Banyak orang yang masih hidup dalam dunia, ikut cara-cara dunia, tapi kita akan selalu bersabar sama mereka. Kenapa? Karena lewat kesabaran kita, lewat kasih kita, mereka akan ditobatkan, mereka akan mengalami Tuhan dan bertobat ya. Itulah makanya tahun 2026 itu adalah tahun bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi dampak kepada banyak orang lewat hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang. Apa yang Tuhan lakukan kemarin sebelum datang yaitu menunjukkan kasih, yaitu kambingnya sudah hilang ini. Kambing dan domba, itu tanda kasih. Kita belajar ternyata menjadi garam dan terang dunia, itu kita menunjukkan kasih kita kepada dunia. Sekalipun dunia membenci kita tetap mengasihi. Aduh Bu, sulit Bu. Ya memang sulit, tapi itulah misteri atau kehebatan misteri kerajaan surga, yaitu kita harus bisa menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Memikul salib dan menyangkal diri itu jadi kita enggak mengegokan daging kita. Yang daging kita pengen marah, daging kita pengen benci, enggak bisa. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan kita harus mengasihi. Maka kita harus menyalibkan ego kita, menyalibkan daging kita untuk mengasihi. Juga kita harus memikul salib, yaitu memikul segala penderitaan. Kalau kita dibenci, difitnah, kita disakiti orang, itu namanya kita lagi memikul salib. Benar gak? Itu tandanya kita harus menjadi garam dan terang dunia. Karena ikut Yesus itu tidak gampang. Kita harus menyangkal diri, memikul salib. Keegoan dirinya kita, pride, kesombongan kita harus kita tundukkan. Harus firman itu yang menjadi pedoman hidup kita, sehingga pada saat kita ingat firman, kita menurunkan ego, kesombongan, kejengkelan kita, sakit hati kita turunkan, kita melepaskan kasih, sehingga orang itu bisa bertobat karena kita, karena kasih kita, bukan karena kebencian kita. Kebencian tidak akan membawa pertobatan, tetapi kasih akan membawa pertobatan. Amin. Mari kita belajar untuk bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Yuk kita lanjut cepat aja. Garam dan terang dunia. Ini kita baca di ayat Matius 5 ya. Garam itu melambangkan ketahanan yang permanen.
kemurnian, kesucian, melambangkan kehidupan orang yang punya tujuan dan pengaruh dan komitmen kepada masyarakat. Garam adalah pengawet dan rasa. Orang Kristen harus memberikan kebenaran dan kebaikan kepada sekitarnya. Kita tahu fungsi garam. Kalau makanan tidak dikasih garam, rasanya apa? Hambar. Enak enggak? Enggak enak. Aromanya juga enggak, baunya enak. Jadi garam itu memberikan taste itu rasa dan aroma, bau yang sedap. Pada saat kamu mencampurkan garam ke makanan dan aroma itu naik ke atas, hawa aromanya sedap dan pada saat dicicip juga enak. Itu fungsi garam. Kemudian garam juga tujuannya untuk apa? Mengawetkan makanan. Makanan begitu diawetkan dengan garam, dia bisa tahan lama. Seperti ikan. Ikan kalau dikasih garam, jadi apa? Ikan asin. Bisa kamu simpen di toples, lama pun bisa kuat. Jadi fungsi garam itu mengawetkan juga makanan. Jadi kita lihat di sini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan tidak ada gunanya selain dibuang dan injak orang. Kalau kamu beli garam tapi tidak tawar, tidak ada gunanya. Tidak ada asinnya, tidak menjadi asin, tidak asin dan menjadi tawar, tidak ada gunanya garam itu. Buat makanan tidak ada gunanya, juga tidak bisa mengawetkan makanan. Maka garam itu dibuang dan diinjak orang. Jadi manfaat garam itu untuk mengawetkan makanan, untuk menghentikan pembusukan, menambah rasa tadi. Kalau dicicip, saya kalau dimasak selalu garamnya enak ya. Apalagi aromanya, begitu dikasih garam aromanya naik. Kalau tanpa garam aromanya enggak ada, tapi begitu ada garam aromanya naik ke atas. Itu adalah fungsi garam secara literal, secara aktualnya, realisasinya. Jadi kita diminta Tuhan memberi rasa pada dunia, memberi aroma pada dunia. Tuhan tahu bahwa dunia itu gelap, dunia itu rusak. Maka dengan adanya kamu, dunia yang rusak jadi enggak rusak, jadi awet. Dunia yang rusak jadi beraroma, membawa aroma surgawi. Bukan aroma kejahatan, aroma duniawi. Tetapi aroma kerajaan surga dibawa ke dunia. Sehingga dunia itu menjadi baik ya. Jadi kita tahu bahwa kita diminta Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Yuk lanjut. Ini ya. Oke. Kemudian kita lihat apa manfaat garam dalam sisi Alkitab. Tadi manfaat garam dalam aktual ya, dalam sehari-hari. Kita lihat bahwa manfaat garam di dalam sudut pandang Alkitab, yaitu mengawet. Mengawet itu garam itu untuk menghentikan pembusukan. Dosa itu busuk, dosa itu rusak. Jadi manfaat garam itu untuk menghentikan dosa. Manfaat garam untuk menghentikan kemunduran moral. Kalau dengan adanya garam tidak ada lagi decay. Decay itu pembusukan. Tidak ada kerusakan. Tidak ada lagi dengan adanya garam dan terang dunia. Diharapkan membawa dampak bagi orang-orang yang tadinya jahat, yang jahat dengan adanya kamu di situ memberi nasihat, memberi support apapun, perkataan, memberi pertolongan sehingga mereka tidak jadi berbuat jahat. Jadi kita belajar garam adalah untuk menghentikan dosa dan kemunduran moral, membela apa yang benar, menjaga pesan dan kebenaran Tuhan tetap hidup dan menentang kemerosotan moral. Apa yang menjadi nasihat dunia dengan nasihat Tuhan itu sangat-sangat berbeda. Makanya Tuhan bilang jangan engkau menuruti keinginan daging, tetapi engkau harus hidup berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan di dalam roh. Tuhan hidup di dunia. Yesus tuh hidup di dunia sehingga Yesus tahu apa permasalahan dunia. Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan pernah menangis, Tuhan pernah sakit, pernah dicambuk, Tuhan sering dikhianati, Tuhan pernah marah. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia, Tuhan tahu. Permasalahan kita Tuhan tahu. Karena itu Tuhan memberi pesan-pesan lewat firman-Nya untuk mengatasi segala permasalahan hidup. Jadi dengan adanya
kita sebagai garam dunia, kita membawa pesan Tuhan lewat Alkitab untuk mengatasi segala permasalahan dunia. Jadi dunia tidak diatasi dengan cara dunia, tetapi dunia diatasi dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena dunia di bawah kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa dunia itu diperintah oleh Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia dipilih seizin Tuhan. Pemimpin-pemimpin dunia dipilih seizin Tuhan, bahwa langit, bumi dan seisinya itu di dalam kontrol Tuhan, bahwa badai diredakan, kemudian ikan keluar uang, kemudian 5 roti 2 ikan bisa menjadi 5.000 bakul, 5.000 memberi makan 5.000 orang, bahkan mata bisa melihat. Jadi banyak keajaiban di dunia yang Tuhan lakukan. Jadi kita tahu bahwa kuasa di bumi dan surga adalah di kontrol Tuhan. Dan untuk permasalahan hidup Tuhan sangat tahu. Karena itu Tuhan ingin kita yang mendengar firman Tuhan membawa pesan Tuhan kepada dunia ini yang tidak pernah mau baca Alkitab, kepada dunia yang tidak pernah mau gereja, kepada orang dunia yang tidak pernah mau penyembahan, tidak mau pernah mendengar firman Tuhan. Kita harus bawa pesan Alkitab itu untuk kepada orang-orang dunia yang belum pernah mendengar Tuhan. Itu kita lagi menghentikan dosa. Karena orang-orang dunia pasti memilih jalan dunia, bukan jalan Tuhan. Jadi itulah yang Tuhan mau. Kita lihat di ayat Mazmur, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Tetapi tidak ada satupun yang mencari Allah. Tuhan sedih loh, udah menciptakan segala manusia, tetapi tidak ada satupun yang mencari Dia. Ya, makanya ada tertulis Tuhan sungguh-sungguh memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena di sini kita lihat bahwa Tuhan tuh memandang dari surga. Siapa ya orang yang mau mencari Aku, yang mau membaca firman, yang mau datang gereja, yang mau melakukan perintahku? Gak ada, semua menyeleweng, semua mencari jalannya sendiri-sendiri. Padahal Aku sudah ngasih perintah di dalam Alkitab, tetapi perintahku tidak dijalankan, tetapi mereka mencari jalannya sendiri. Jadi Tuhan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tuhan sedih, makanya itu Tuhan meminta setiap anak-anak yang sudah mendengar firman, sudah datang ke gereja, rajin datang gereja, jadilah kita garam dan terang dunia kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian kita lihat, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita yang sudah disucikan, dikuduskan, digarami oleh Tuhan, purify, digarami itu kita sudah dibuat menjadi garam oleh Tuhan untuk menguduskan. Kita harus menjadi pengaruh bagi orang dunia yang sebelum mengenal Tuhan. Kemudian Roma, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam ada kamu. Gimana kita punya roh Allah? Dengan membaca Alkitab, dengan berdoa, dengan memuji Tuhan. Itu Tuhan akan taruh dengan dibaptis, Tuhan akan taruh roh Allah di dalam kamu. Jadi pada saat engkau dibaptis, engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau berdoa senantiasa, roh Allah yang akan memimpin kehidupan kita. Ya, jadi kita tidak lagi berjalan dalam daging, tetapi kita berjalan di dalam roh. Ya, kita tahu perbuatan daging zina, najis, kebirahian, sihir, kebencian, perbedaan, hasutan, ajaran sesat, kemarahan, kebencian, kesombongan itu perbuatan daging. Pada saat kita mau sombong, aduh Tuhan tidak boleh sombong. Pada saat kita mau benci, oh Tuhan aku tidak benci. Kalau engkau tidak bunuh ya, tapi kalau engkau membenci itu sama dengan membunuh. Waduh, tidak jadi benci.
tidak boleh dibenci. Jadi kalau kita ingat firman Tuhan, itu yang menjadi menjadi tolak ukur kita untuk terus melakukan firman Tuhan. Terus menurunkan kedagingan kita, menghabisi kedagingan kita, sehingga kita hidup dalam roh. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kita apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita berjalan dalam roh, tetapi orang dunia tidak bisa berjalan dalam roh. Wong mereka tidak pernah baca Alkitab, mereka tidak pernah ke gereja, mereka tidak pernah memuji Tuhan, mereka tidak mengenal Yesus. Karena itulah tugas orang-orang beriman untuk menjadi terang dan garam dunia. Kemudian kita lihat, tetapi kamu kalau memang roh, tapi kamu jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Kita tahu kalau kita sudah milik Kristus, kita tahu apa rewardnya, yaitu keselamatan, yaitu kekekalan. Kita rewardnya ada kekekalan. Tetapi kita tahu kalau orang-orang dunia sedang berjalan menuju neraka. Kita sebagai anak-anak terang masa senang lihat teman-teman kita berjalan dalam neraka. Kita harus menegur mereka, harus mengajar mereka dalam terang firman Tuhan. Kalau enggak mau ya sudah. Kalau enggak mau berarti kebaskanlah debu dari kakimu. Tapi kalau mereka masih mendengar, terus jangan takut dan kenal. Sekalipun kamu tolak enggak apa-apa. Karena Tuhan pun juga banyak ditolak, ya. Tuhan juga banyak ditolak, yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kemudian yang kedua, memberi dampak positif dan memberi rasa aroma bagi dunia. Ya, jadi memberi pengaruh baik dimanapun kita berada, menjalani sikap yang mencerminkan kebaikan, kebenaran dan kasih Tuhan. Mewujudkan sifat-sifat Kristus untuk mempengaruhi dunia dan cara-cara Kristus untuk menangani permasalahan. Jadi kita tahu bahwa memberi dampak. Jadi kalau dalam kantor itu banyak yang korupsi, jangan korupsi, jangan terus ikut-ikutan. Terus di dalam kantor ada yang banyak main perempuan, ayo kita dugem, nanti di sana kita nyewa apa itu? Nyewa apa? MC ya itu. Nah itu nyewa itu. Yuk kita nyewa itu yuk, nanti kamu satu orang satu. Kita bisa melakukan firman Tuhan dengan menolak. Ndak kita nyanyi aja, ndak usah nyewa-nyewa begitu. Nah itu tanda bahwa kita sedang menjadi garam. Kalau dari kantor itu korupsi, ini korupsi loh, ini menaikkan harga. Oh kalau naikkan harga mah biasa, itu biasa. Oh ndak mau. Kita ndak mau melakukan itu. Itu tanda bahwa kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Enggak masalah, satu kantor ini juga melakukan yang sama, tapi aku enggak mau. Nah, itu tanda wah, kamu benar-benar anak Tuhan. Itu kita sedang membawa aroma surgawi. Kita sedang membawa rasa surgawi, membawa rasa bagi dunia. Kenapa? Jangan sampai kalau orang itu datang wah pasti ribut. Kalau orang ini datang wah pasti tukang gosip. Berarti aroma orang itu adalah tukang gosip, tidak mencerminkan kerajaan surga. Tetapi kalau kita ada kedatangan teman itu baik, teman itu murah hati. Kalau ini datang aku senang. Kenapa? Ya kadang-kadang saya dikasih ongkos, kadang-kadang kasih duit, kadang-kadang saya dikasih makanan. Orang itu murah hati, itu mencerminkan aroma surgawi. Tetapi kalau datang orang itu membawa ribut, membawa percekcokan, waduh itu akan dihindari orang. Kita tidak bisa menjadi dampak bagi banyak orang, ngerti nggak? Apalagi pertama, kalau sering ya, kalau kita dapat SMS atau WA, telepon dari palsu yang menyamar jadi kamu, pernah enggak? Sering enggak? Kemarin saya dapat WA yang menyamar jadi anak saya, Cynthia. Mah ini Cynthia, padahal Cynthia di depan saya. Saya bilang, ini Cynthia, aku tak WA, Cynthia di depan aku tuh. Lagi makan sama saya. Diam aja, dia enggak jawab akhirnya. Dia menyamar sebagai Cynthia. Ngerti enggak? Tetapi pada saat orang itu bilang, mami loh, ini kayaknya bukan anak saya nih. Karena anak saya enggak pernah manggil mami. Nah, jadi rasa itu bisa dilihat, aroma itu bisa dilihat. Jadi satu lagi, pernah enggak ada orang menyamar tiba-tiba mau hutang. Pak, ini saya ada masalah, tiba-tiba menyamar jadi orang lain mau hutang. Terus kemudian kamu mikir,
kayaknya bukan dia deh, dia enggak mungkin hutang deh, dia bukan tukang yang suka hutang. Bener nggak? Kayaknya lihat kata-katanya, lihat WA-nya, lihat cara dia ngomong, cara dia ngomong di WA itu kayaknya bukan dia. Kenapa? Saya tahu karakter orang ini, kalau orang ini tidak pernah hutang. Orang ini orang yang sangat suka memberi dan tidak pernah utang, tidak mungkin dia lah. Dari situ kita akan melihat tip kita itu dirasain sama orang. Kita tuh dibuat aroma, dilihat sama aroma. Kalau Bu Ida, kalau Pak Budi lah, wah kalau ngomong-ngomong yang jorok pasti ngamuk. Lah, kita dirasai. Wah kalau yang itu, kalau ngomongnya selalu perkataannya jorok terus, kita tuh dirasai sama orang. Kita dicium aromanya sama orang. Siapakah kita ini di dunia ini? Jadi makanya itu kita harus membawa rasa dan aroma dari godly. Godly itu kerajaan surga ya. Kerajaan Allah harus kita datangkan ke tempat ini lewat karakter kita yang serupa dengan Kristus, sesuai dengan karakter Kristus. Bukan karakter dunia ini yang seringnya bohong, tukang tipu, membual, sombong, iri, benci, marah, suka caci maki. Lah, itu semua sudah pasti bukan anak-anak kerajaan. Nah, ingat ya, kita tuh dicium sama orang. Cium tuh dari jauh kelihatan, di aroma, ditandai sama orang. Maka itu jangan sampai kita ditandai yang buruk. Jadi kalau semua orang mengenal kita, itu orang benar-benar orang baik. Bukan itu pembuat masalah, itu troublemaker. Ya, kita tidak mau ditandai orang. Yuk kemudian yuk lanjut. Terus kemudian apa aspek dari kita beraroma tadi beraroma ya. Tadi sudah ya beraroma. Aroma itu menambah nilai dan kualitas pada kehidupan orang lain. Jadi kita berdampak. Ada kita orang lain senang. Ada kita orang lain bahagia. Bukan ada kita jadi perang. Ada kita jadi ribut. Itu enggak boleh. Ya, jadi kita lihat bahwa sama seperti garam yang meningkatkan rasa makanan, seorang meningkatkan kehidupan orang lain di sekitarnya melalui tindakan seperti kebaikan, kesabaran, nasihat, pertolongan, support, dan kasih. Jadi kalau ada yang kemarin seperti kasih, kalau ada yang perlu sesuatu kita beri, kalau ada yang kekurangan kita kasih. Jadi kita harus memberi dampak bagi orang di sekitar kita. Kalau ada yang mau mengambil jalan pintas, jangan bukan gitu caranya. Kasih kita nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus sabar, kamu harus terus berdoa, aku doakan kamu, apa yang aku bisa bantu, aku membantu kamu. Itu kita lagi menjadi dampak dan membawa nilai bagi kualitas orang lain. Kita diberkati untuk memberkati banyak orang, itu tujuan kita. Jadi berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita bukan untuk kita sendiri-sendiri, tetapi untuk memberkati orang lain juga, sehingga kita menjadi dampak bagi orang lain. Kemudian melestarikan nilai ilahi, yaitu di zaman dahulu garam digunakan sebagai pengawet. Secara spiritual yaitu membela yang benar, menjaga perintah Tuhan, kebenaran Tuhan tetap hidup, menentang kemerosotan moral. Jadi kalau membawa nilai-nilai ilahi, membawa kerajaan Allah itu datang ke dunia. Prinsip kerajaan Allah itu dibawa ke dunia, dibawa ke dalam masalah, dibawa ke dalam segala proses hidup. Di dalam banyak langkah-langkah hidup kita harus membawa prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita belajar dari Alkitab, kita terapkan dalam kehidupan nyata. Itu sedang membawa kerajaan Allah ke dalam kehidupan kita. Ya, jadi membawa godly, apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita membawa cara-cara Tuhan. Di Alkitab harus baca Alkitab caranya. Ya, Bu, gimana Bu? Caranya harus baca Alkitab. Dengan kamu belajar Alkitab, kamu akan belajar bagaimana nabi-nabi dulu, bagaimana raja-raja dulu, mereka menang perang, mereka maju bersama Tuhan, yaitu dengan membawa cara kerajaan Allah masuk ke dunia. Seperti Daud itu setiap kali mau perang, dia selalu minta pimpinan daripada Tuhan. Minta doa sama Tuhan. Minta pimpinan daripada Tuhan. Minta penyertaan Tuhan dalam perang. Pada saat dia minta penyertaan Tuhan, dia selalu menang. Itulah
yang membawa prinsip kerajaan Tuhan masuk ke dalam dunia. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, karena di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kenapa? Jadi prinsip-prinsip kekudusan itu dibawa ke dunia. Bukan prinsip dunia yang mark up harga, korupsi, kemudian nyuri, terus apalagi menindas orang lain. Itu bukan prinsip dunia. Tapi prinsip dunia adalah prinsip yang kudus, itu dibawa ke lingkungan kita ya. Kemudian kita lihat menjadi berbeda dan menonjol. Itu menunjukkan bahwa mereka yang harus berbeda dari budaya pola pikir dunia. Budaya dunia, budaya nenek moyang yang tidak sesuai dengan Alkitab, tolak. Jangan kita kompromi dengan budaya-budaya nenek moyang seperti penyembahan berhala pakai Hong Shui, terus ngomong di makam, terus apa saja mainan-mainan seperti itu kita tolak. Sekalipun kita bersama dengan teman kita tolak. Ya, karena itu tidak benar di hadapan Tuhan. Perbedaan ini berasal dari sikap yang baik, tulus, jujur, penuh dikasih untuk menarik orang, untuk membuat orang memuliakan Dia. Jadi kalau pola pikir dunia, misalnya kita kerja keras, pokoknya kerja keras dari pagi hingga petang, wes pokoknya kerja. Padahal firman Tuhan mengatakan doa dulu sebelum kerja. Kerja boleh, kita boleh kerja boleh, tapi tidak pernah melupakan yang pemberi berkat. Ingat ya, saya tidak menyuruh tidak bekerja, tapi karena firman Tuhan mengatakan yang tidak bekerja jangan engkau makan. Tetapi ingatlah bahwa engkau harus menyediakan hari untuk Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengukuhkan perjalanan hidupmu, mengokohkan perjanjianmu seperti perjanjian Abraham bahwa Tuhan berjanji akan memberkati. Karena itu kita harus sediakan waktu untuk Tuhan dulu, tidak seperti orang dunia yang hanya mengejar kekayaan, mengejar kedudukan. Kita tinggalkan semua itu. Karena secara otomatis saat kita mengejar Tuhan, kedudukan, kekayaan itu akan diberikan kepada kita. Itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah memberi hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kelimpahan dalam segala hal. Dalam segala hal akan diberikan. Itu adalah janji Tuhan. Ya. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini dipenuhi dengan cara-cara dunia, pakai Facebook, WA atau cerita, story dunia yang penuh dengan kekerasan, tetapi hidup kita, pikiran kita dipenuhi dengan Alkitab. Kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, yang keluar apa? Firman Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi dengan firman, yang keluar firman Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi dengan telenovela, sinetron, yang keluar sinetron. Sinetron itu pasti apa? Iri, ya toh? Benci, ya toh? Balas dendam, ya toh? Terus berzinah, kalau aku sudah perzinahan, selalu ada perzinahan ya. Kalau saya lihat sinetron sekarang tuh, terus hantu-hantu itu sering itu. Setan-setan sering isinya perzinahan, iri, benci, terus isinya berdusta, bohong, macam-macam isinya. Terus menfitnah, itu isinya seperti itu. Balas dendam ya pasti balas dendam itu pasti. Kalau kita diisi dengan sinetron, nanti yang keluar itu semua. Jadi kita harus berbeda dengan dunia. Jadi kalau diisi firman, nanti yang keluar adalah kasih, yang keluar adalah karakter Kristus ya. Kita berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Yang berkenan kepada Allah yang baik, yang sempurna apa? Yaitu Alkitab. Cara-cara Tuhan itu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan cara-cara dunia. Karena cara dunia akan hilang, akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan perintah Tuhan akan tinggal tetap. Ya, yuk kita lanjut. Oh ini kita lihat nih. Satu lagi godly. Jadi godly karakter. Kalau godly karakter adalah kerendahan hati, kekuatan, generous itu kemurahan hati, kesabaran, buah-buah roh ya. Terus kemudian iman, kemudian sangat bertanggung jawab.
Jadi orang yang godly itu punya kerajaan Allah di dalam hidup orang itu. Pasti dia punya buah-buah roh. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada pengendalian diri. Kalau mau marah, sabar, wusa gitu nggak jadi marah. Kenapa? Saat kita dengar firman, ingat firman, kita nggak jadi marah. Saat kita lihat benci, jangan marah. Saat itu ada yang kontrol kita, yang mengekang kita adalah firman, ya. Mengekang kita untuk berbuat kedagingan adalah firman. Jadi itu adalah godly karakter. Godly karakter itu adalah kalau setiap orang punya ciri-ciri kerajaan Allah, itu dia pasti punya buah-buah roh di dalam dia, ya. Kita harus punya buah-buah roh di dalam hidup kita, baru kita bisa jadi terang dan garam dunia. Kalau enggak punya buah-buah roh, begitu ditolak, dasar lu, enggak mau dengar, ya sudah, wah berantem. Belum jadi terang, malah jadi pertikaian. Jadi kita harus punya buah-buah roh dulu, baru kita bisa menginjili orang, dan orang itu akan memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Nah, Terus kemudian hidup sebagai aroma yang menyenangkan. Alkitab juga menggunakan metafora korban yang harum, persembahan yang wangi kepada Allah. Ini berkaitan dengan menjalani hidup yang taat, bersyukur, menyerahkan diri kepada kehendak Allah yang secara rohani menyenangkan hatinya. Kita harus, garam itu memberikan aroma yang menyenangkan Tuhan. Aroma yang menyenangkan. Pada saat dikasih garam, aromanya menyenangkan. Jadi hidup kita harus menjadi garam bagi orang lain yang menyenangkan hati Tuhan. Caranya apa? Karena itu kami menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Jadi kudus itu jadi kita, jadi kalau apa yang disebut kudus? Kita lihat mata kita melihat yang apa? Pornografi, tidak kudus. Mata kita melihat apa? Firman Tuhan. Melihat yang baik, mata kita. Kalau ada film-film yang kurang bagus, jangan dilihat. Kalau engkau melihat perempuan dan mengingini, kamu sudah berdosa. Berarti tidak boleh, tidak boleh lewati ya. Dulu Pak Budi pernah cerita toh, ada perempuan cantik di sebelahnya, Pak Budi, saya mendingan lihat. Nah, itu adalah suatu keputusan yang baik. Seperti Yusuf, begitu ada godaan di depan, nggak mau, saya tidak mau, tidak lari mendekat, lari menghindar, ya. Ya, jadi kita tahu, ya, apa yang kita jangan sweet tuh benar. Kalau ada yang kurang bahan, tahu kurang bahan. Kalau ada yang kurang bahan, sweet, lah itu. Matamu dalam nama Yesus, mataku dikuduskan. Kalau ada yang melihat yang kurang bahan ya, matanya Yesus. Kalau perlu bu ini tak berikan pakaian, karena pakaiannya kurang bahan. Ya, jadi kita tahu apa itu kudus, persembahan yang baik, yang kudus. Apa yang kita lihat, jadi tubuh kita itu harus kita persembahkan dari mata, hati sampai kaki, itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Tangan kita enggak boleh ngamplengi orang, plak. Tangan kita enggak boleh mencuri. Itu jangan, tangan kita harus memberikan yang baik, memberi orang murah hati, menolong orang murah hati, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita perkataan bibir kita, mulut kita, bukan ngomongin kotor, bukan ngomongin gosip, tapi mulut kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kamu loh, percaya aja sama Tuhan, tenang aja. Kok kamu enggak usah khawatir, Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan sama doa, kamu doa aja sama Tuhan. Dan kamu tunggu aja, Tuhan pasti buka jalan lah. Itu adalah kamu sedang memberitakan yang baik. Bukan memberitakan yang buruk. Bukan mencari jalan dunia, memberi nasihat bukan pakai cara dunia. Itu mulutmu kamu gunakan bagi kekudusan, ya. Mata, telinga mendengar yang baik, ya. Terus apa yang mulia, apa yang indah didengar, yang berkenan kepada Allah, pikirkanlah semua itu. Pikiran kita memikirkan apa yang berkenan pada Allah. Kalau ada iblis masuk dalam pikiran kita untuk memberi rasa jengkel, memberi amarah,
Karena ingat iblis juga bekerja lewat emosi kita. Ingat roh pengendalian diri. Ingat ya, roh pengendalian diri. Kalau saat emosi saya bilang, udah, ayo jangan emosi. Ingat roh pengendalian diri. Ya, jadi iblis juga memakai pikiran kita untuk masuk. Jadi kita harus punya roh pengendalian diri. Kemudian hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang di dalam hati kita jangan engkau menyembah kepada dua tuan, Mamon di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ingat hati kita yang tadinya mikirannya duit-duit terus, yuk kita berusaha tahun ini berserah. Tadi saya sampai nangis dengar lagu kedua. Tuhan, aku enggak tahu hari esok tuh masih misteri. Betul enggak? Hari esok masih misteri, terutama yang kerja sendiri, yang dagang di sini ya, misteri loh. Kalau yang kerja ikut orang kita masih gajian, masih dapat gajian, masih terjamin. Tapi kalau yang usaha sendiri, kita enggak tahu besok kita mau jualan, besok lagi jualan apa kita enggak tahu. Tetapi tahun 2026 kita coba berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang ngontrol hidup kita, awal dan akhir hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan kita harus pegang sama janji Tuhan, janjinya adalah hari depan penuh harapan, hari depan kelimpahan. Tuhan akan selalu mencukupkan kita sekalipun hari ini belum, tetapi ingat kita harus bersabar, bertekun. Karena itu ujian bagi iman kita untuk tetap percaya. Kemudian spirit roh kita harus ada roh Allah, yaitu roh kekuatan, roh iman, semua harus ada di situ ya. Jadi harus ada roh Allah yang ada di dalam kita sehingga kita bisa kuat menghadapi hidup. Yuk kemudian kita lihat menyatakan kebaikan Tuhan. Ingat Tuhan sudah baik sama kita loh. Bagaimana di sini ada yang enggak pernah ditolong Tuhan? Pasti semua sudah ditolong Tuhan. Pernah mengalami pertolongan Tuhan? Pernah. Kalau kamu pernah mengalami tolong Tuhan, engkau harus menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitar kamu. Menyatakan pertolongan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang sekitar kamu. Jadi kita lihat, kecaplah dan indahnya betapa baik Tuhan, mengajak orang percaya untuk mengalami karakter dan kesetiaan Tuhan melalui percaya dan ketaatan. Rasa Tuhan digambarkan sebagai manis, baik, setia, adil. Tuhan murah hati, Tuhan baik, Tuhan itu setia, janjinya pasti digenapi, dan Tuhan itu adil. Dia akan membela yang benar, membela yang adil. Kalau kita salah, kita jangan kira kita dibela Tuhan. Kalau salah pasti juga Tuhan akan menegur kita. Tapi kalau kita benar, kita pasti dibela Tuhan, ya. Dan menggenapi janji-janji Tuhan. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati, semua disediakan oleh mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita tahu bahwa kebaikan Tuhan luar biasa. Saya adalah seorang yang sering ditolong Tuhan. Tiap hari saya mengalami pertolongan Tuhan. Jadi kalau mau bersaksi banyak sekali. Jadi apa yang tidak pernah dilihat mata, telinga pernah ditinggal lihat, diberikan kepada, ini adalah janji. Ya, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, timbul dalam hati, disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan enggak? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini menjadi bagian kita, menjadi janji bagi kita. Kita harus terus berdoa, kita klaim janji Tuhan, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita menyebarkan, merefleksikan kebaikan kita ke banyak orang. Kemudian kita lihat, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Tuhan itu baik. Kepada orang yang tidak mengenal Dia baik enggak? Baik. Matahari dibuat untuk orang yang benar maupun orang yang jahat. Dan kemudian hujan dibuat untuk orang yang mengenal Tuhan maupun tidak mengenal Tuhan. Petani di seluruh dunia ini tidak semua mengenal Yesus, betul?
tetapi Tuhan tetap baik kepada mereka. Tuhan tetap menurunkan hujan, Tuhan tetap memberikan matahari, Tuhan tetap menyediakan kepada mereka. Mereka bisa hidup itu karena penyediaan Tuhan juga. Jadi Tuhan pun baik kepada orang baik dan orang jahat. Itu adalah karakter Tuhan, bahwa kalau Tuhan baik kepada orang baik dan orang jahat, kita pun juga harus baik kepada orang baik dan orang jahat. Tidak hanya baik kepada orang yang baik sama kita, tetapi orang jahat pun juga kita harus baik kepada mereka. Ini adalah perintah. Bahkan Tuhan bilang katanya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ada orang yang benci-benci, sekarang aku lihat banyak orang yang menyakiti kita, banyak. Tetapi ingat, firman Tuhan tetap mengatakan kita harus berdoa bagi orang yang menyakiti kita dan tetap mengasihi mereka. Kalau ketemu jangan buang muka. Itu lagi, buang muka, pura-pura nggak lihat, sering nggak? Ayo, kalau ada orang ketemu musuh, pura-pura nggak lihat, ngumpet di belakang. Jangan dia lihat ya. Nah, itu berarti hatimu belum beres. Tetapi ingat, firman mengatakan kalau ada musuh atau menyakiti kita, kita yang harus memberikan kasih lebih dulu. Itu bukan kalah. Karena saat kita mengasihi mereka lebih dulu, kita jadi pemenang. Ngerti enggak? Iblis sudah dikalahkan. Tapi pada saat kita ikut membenci, iblis bersorak-sorak karena dia menang, ya. Karena di sini Tuhan adalah baik kepada siapa saja, maka kita juga harus baik kepada siapa saja. Bahkan baik kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya lewat kebaikan kita mereka bisa mengenal Tuhan kita, ya. Yuk kita lanjut. Oh, ini kemudian apa ini? Kita lihat nih. Ini adalah yang Kristen daging. Ada yang roh anak Tuhan. Kalau Kristen daging, ada cinta palsu, kebencian, kejahatan, tidak mengampuni, egois, tidak taat, takut. Kalau orang tidak mengampuni, Mas, kalau di antara kita masih tidak mengampuni, kamu masuk yang ini, Kristen daging. Kalau banyak di antara kamu yang tidak taat sama firman, kamu masih masuk Kristen daging. Kalau hidupmu penuh dengan kecemasan, ketakutan, berarti kamu masih Kristen daging. Kamu belum dipimpin dengan roh. Kenapa? Karena kamu tidak baca firman. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Pada saat kamu tidak baca firman, kamu tidak berdoa, kamu hidup dalam daging. Tapi pada saat kamu baca firman, kamu berdoa, kamu sudah hidup di dalam roh. Yaitu ketaatan, kemudian kedamaian, ada damai sukacita dari Roh Kudus. Dan kamu akan tidak takut lagi, tetapi hidupmu akan dipenuhi dengan iman. Karena karena firman Tuhan mengatakan di sini, jangan takut, percayalah kepadaku. Pada saat kita surrender, berserah kepada Tuhan, percaya, hidup kita ada sukacita, damai, sejahtera dari Roh Kudus dan kita bisa menerima janji Tuhan. Tetapi kalau engkau hidup dalam daging, pada saat engkau bimbang, takut, itu akan membatalkan janji. Sehingga apa yang kamu doakan belum sampai-sampai. Bu, saya sudah doa bertahun-tahun tapi tidak pernah dikasih Tuhan. Apakah kamu bimbang? Apakah dengan ucapanmu engkau membatalkan janji Tuhan? Wah, tidak mungkin tuh kamu sudah membatalkan janji Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Jadi jangan sampai kamu berdoa, kamu baca Alkitab, tetapi mulutmu membatalkan janji Tuhan. Jangan sampai, ya. Karena itu kamu doa-doa tidak akan terjadi. Tetapi ingat, saat kita berdoa, saat kita meminta berdoa dan percaya, tekun tetap percaya, tetap berdoa sampai mujizat itu terjadi, maka akan datang kepadamu. Ingat, jika engkau meminta sesuatu kepadaku dan percaya engkau sudah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu, ya. Jadi kita tahu bahwa Kristen daging itu Kristen yang masih diberikan kekhawatiran. Kalau saya lihat ini yang 3 tanah itu, tahu 3 tanah. Tanah pertama apa? Di jalan raya. Tanah kedua apa? Semak belukar. Tanah ketiga apa? Batu. Berarti ini adalah 3 jenis Kristen, di mana mereka mendengar firman, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Kristen ini adalah Kristen yang di tanah yang subur baik. Saat mereka mendengar firman, mereka percaya, mereka bertekun, mereka bersabar, dan mujizat itu terjadi. Kita mau jadi Kristen yang tanah yang subur. Jadi saat kita
percaya sama Tuhan, kita bertekun, tidak cari cara dunia tapi bertekun di dalam janji Tuhan, maka akan diberikan padamu dan kau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Ya, yuk kemudian yuk lanjut. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, buat apakah ia diasinkan selain gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam memang baik, tetapi kalau garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkan? Hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu, selalu hidup berdamai dengan banyak orang. Kalau kamu diminta Tuhan menjadi garam dunia, tetapi kamu ke sana sini menjadi suka bertengkar kepada orang lain, kamu adalah garammu sudah menjadi tawar. Jadi garam itu membawa dampak. Tapi kalau kamu diminta Tuhan menjadi garam dunia, tapi ketemu orang lain bikin ribut, buat pertengkaran, itu kamu artinya garammu sudah hambar. Tuhan tidak perlu kamu lagi selain dibuang atau diinjak orang. Jadi apa tuh artinya? Hendaknya kamu punya garam. Kita belajar. Hendaknya kata-katamu penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada orang. Pada saat kata-kata kita sering menimbulkan pertentangan orang, percekcokan orang, itu garam kita lagi hambar, ndak asin, ndak mempengaruhi orang, malah menyakiti hati orang. Tetapi pada saat kata-kata kita penuh kasih, kita ndak hambar, kita akan membawa banyak orang ke dalam pertobatan. Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, mendamprat orang, membawa kata-kata binatang, enggak boleh. Kalau babi kecap enggak apa-apa, enak dimakan, tapi dasar lu babi apa anjing lah. Ya, enggak boleh membawa kata kotor keluar dari mulutku tuh. Pakailah perkataan yang baik, yang membangun. Di mana perlu supaya mendengarnya boleh kasih karunia. Jadi kalau memberi nasihat, yang diberi nasihat, ya, terima kasih saya terhibur. Oh terima kasih kau memberi kekuatan. Bukan mendengarnya malah sakit hati, malah benci, dendam lah itu. Tidak boleh. Jadi itu tandanya garam kamu hambar. Tetapi garam kamu itu berdampak saat kamu memberi kata-kata yang membangun, bukan kata kotor, tetapi yang mendengarnya dibangun oleh perkataan kamu, dikuatkan oleh perkataan kamu. Itu artinya garam. Ya. Sekarang kita lihat, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Orang dunia selalu akan mengasihi orang yang mengasihi dia. Aku baik kok sama dia karena dia baik sama aku. Kamu enggak ngasih dia, enggak ngapain dia pelit sama aku juga jahat, enggak Aku mau baik sama orang yang baik sama aku. Kalau orang yang menguntungkan aku mau baik. Kalau dia enggak menguntungkan aku, ngapain aku sama dia? Nah, itu adalah prinsip dunia. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahwa kita harus baik kepada orang yang menguntungkan. Itu prinsip dunia. Kalau prinsip dunia memberi hadiah hanya orang yang ngasih gangdau. Kalau kira-kira aku berdekatan dengan orang itu memberi aku keuntungan, baru kamu mau berdekat. Itu bukan prinsip kerajaan Allah. Itu adalah prinsip dunia. Pengen ada motivasi. Tetapi motivasi kita bukan motivasi duniawi. Motivasi kita adalah motivasi kerajaan, yaitu membawa terang, membawa penginjilan pada setiap orang. Sehingga orang-orang yang kita deketi, mereka mengenal Tuhan. Mereka bisa percaya Tuhan, tidak memilih jalan yang salah lagi. Tetapi mereka mencari jalan sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi kita lihat, dan apakah kamu harus memberi salam hanya kepada saudaramu? Apakah lebihnya dari perbuatan orang? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah demikian? Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi kalau kamu memberi salam hanya orang-orang yang kenal, kalau orang tidak kenal, tidak mau, itu kamu juga salah. Itu kamu belum membawa prinsip kerajaan surga. Kalau di gereja ini misalnya ibu hanya memperhatikan yang kaya-kaya, yang miskin tidak saya perhatikan, itu salah. Kenapa? Karena orang dunia juga melihat yang kaya. Orang dunia hanya melihat rupa, orang dunia hanya melihat yang kaya.
Tetapi Tuhan bilang enggak bisa, enggak boleh. Kamu harus mengasihi banyak orang. Kalau kamu hanya melihat yang kaya, yang hebat, yang uangnya banyak, posisi tinggi, mengeluh-ngeluhkan itu, apa bedanya kamu sama orang dunia? Kamu bukan menjadi garam, tapi garammu hambar. Jadi Tuhan tidak perlu lagi garam kamu akan dibuang dan injak orang. Kamu akan dibuang sama Tuhan kalau garam kita jadi hambar. Hendaknya kasih kita kasih kepada semua orang, termasuk orang yang jahat juga kita kasih. Itu adalah firman Tuhan supaya jangan sampai garammu menjadi hambar, ya. Tetapi hendaknya kamu mempunyai garam dalam dirimu, kamu selalu hidup berdamai, hidup kasih dengan banyak orang, ya. Kita harus punya garam, kita harus hidup damai, hidup kasih dengan banyak orang. Makanya Imlek ini saya ngumpulkan orang-orang, sekalipun ada saudara yang saya sebel setengah mati, tapi oh Tuhan, saya tidak boleh sebel. Saya selalu ingat firman selalu menjadi tolak ukur bagi saya. Ngerem sebagai pedal itu sebagai rem bagi saya. Wah, ini enggak boleh. Jadi kalau saya ingat firman, saya lihat wah enggak boleh. Tetap sampai Bapak bilang, "Kok katanya kamu sebel? Kok datang lagi?" Aduh, aku enggak boleh sebel. Tuhan bilang enggak boleh membenci, tetapi kita harus mengasihi sekalipun orang itu menjengkelkan. Ya tetap harus mengasihi karena itu firman. Kita mau taat, ya. Ingat Pak, ketaatan membawa berkat bagi kita, ya. Ya kita lihat kita lihat bahwa kalau Yesus memanggil kita untuk menjadi salty, menjadi asin. Artinya kita menyebarkan the flavor of heaven, aroma surgawi. Yesus memanggil kita untuk terus menjadi asin, jangan hambar. Dan itu menyebarkan aroma surgawi kepada setiap orang. Sehingga orang bilang gini, wah aku lihat kamu ya ampun, kamu benar-benar deh melakukan firman Tuhan benar. Kalau ada orang tua, kita berusaha gandeng, berusaha bantuin mereka duduk, ngasih minum. Itu bukan merendahkan diri. Itu namanya kamu menang, karena barang siapa yang melayani itu yang menjadi terutama dalam kerajaan surga. Barang siapa melayani sesamamu, kamu akan menjadi terutama. Melayani loh, bukan dilayani. Saat kita melayani orang yang miskin, orang yang kurang abilitas disable itu tidak cacat atau yang tua, itu kita sedang melakukan prinsip flavor of heaven. Flavor itu aroma surgawi sedang kita masukkan. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi asin, yaitu untuk menyebarkan aroma dari surgawi ke dalam dunia, ya. Makanya akhirnya orang lihat, aku percaya sama kamu. Ngelihat perbuatanmu, lihat tutur katamu, kamu tidak pernah bohong. Kamu selalu menepati janjimu. Dan dari lihat sikap hidupmu, aku percaya sama kamu. Itu baru kita menyebarkan aroma dari kerajaan Allah ada di dalam dunia yang rusak ini, ya. Kemudian yuk 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada orang itu. Tadi kita ngomong soal kasih, betul ya? Kamu garam, kamu akan hambar jika kamu tidak punya kasih. Kamu hambar kalau kamu pursue itu kamu mengejar dunia ini, kamu akan menjadi hambar. Kalau engkau mengejar prinsip kerajaan Allah, engkau tidak akan hambar. Kamu akan terus salty, menjadi asin. Tapi kalau kamu mengejar kekayaan, kedudukan, mengejar dunia ini dengan segala keindahan, kamu akan tidak peduli dengan orang miskin, kamu tidak akan murah hati, kamu akan melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuanmu. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu tidak bisa garam. Garammu akan menjadi hambar. Dan Tuhan bilang apa? Jika engkau menjadi garam, hambar, kamu akan dibuang dan diinjak-injak. Kita tahu, kita lihat
Apa yang membuat kasih kita pudar? Kalau engkau mengejar dunia ini, kasihmu kan pudar. Makanya jangan kejar dunia ini. Jangan kejar dunia ini, tetapi kejarlah kekudusan. Karena tidak seorang pun bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Maka itu carilah, kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Kamu mau kedudukan, mau apa, Tuhan sendiri akan memberi tepat pada waktunya. Tuhan tuh memberi, lihat hatimu dulu. Kalau hatimu, wah kayaknya hatinya belum beres. Kenapa? Belum. Hatinya masih tamak, hatinya masih ngejar duit, hatinya masih cinta harta, hatinya masih, wah belum. Kalau tak kasih uang banyak, dia edan, dia malah hilang dari aku. Dia tidak peduli sama orang lain untuk sendiri. Egois, selfish. Tetapi kalau hatimu sudah dilihat Tuhan, hatimu sudah baik, benar, menyukakan hati Tuhan, sudah saatnya Tuhan akan memberkati kamu. Karena Tuhan tahu berkat yang Tuhan berikan kepada kamu tidak akan membawa kamu ke neraka, tidak akan membawa kamu ke dalam kejahatan, tapi berkat itu akan membawa kerajaan Allah ke selilingmu. Berkatmu akan menjadi berkat bagi orang lain, akan menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Karena itu Tuhan memberkati, ada reasonnya supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita tahu pada saat kamu mengejar keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kamu sudah tidak salty lagi, tidak asin lagi. Karena kasih Bapa tidak ada pada orang itu, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan pada saatnya Tuhan datang nanti penghakiman, penghukuman. Semua apa yang kau bangun, keinginan mata, keinginan daging itu akan hancur, dihancurkan oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ingat Hawa pun jatuh. Hawa itu tadinya kudus. Hawa itu tadinya tidak kekal, hidupnya kekal. Hawa itu tadinya kekal. Adam Hawa itu tadinya hidupnya tidak bisa mati, punya kekekalan. Tetapi pada saat dia mengikuti keinginan iblis, keinginan mata, melihat buah yang dilarang Tuhan, melihat buah yang dilarang Tuhan, dan dia mengambil buah, memakan, mengicipi di dalam mulutnya, keinginan daging, kemudian angkuh menjadi seperti Tuhan, jatuh dia. Setelah itu apa akhirnya? Susah payah engkau akan melahirkan. Engkau akan bersusah payah mencari makananmu. Jadi kalau engkau mengejar dunia ini, yang kamu dapatkan adalah susah payah, susah payah. Hawa tadinya enak di Taman Eden, semua dipelihara oleh Tuhan. Dia hanya mengelola saja, tidak perlu susah payah menanam, pokoknya tidak harus susah payah mengerjakan tanahnya secara susah payah. Karena apapun yang ditanam di Taman Eden, semua diberkati Tuhan. Dia hanya mengelola saja di Taman Eden, tapi begitu dia mengejar roh dunia ini, yaitu keinginan mata, keinginan dagang, kasih Tuhan sudah tidak ada, dan saat itu yang ada hanya penderitaan. Ya, kita tahu bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Bapa akan tetap tinggal, akan tetap hidup, akan dipelihara. Kenapa tetap hidup? Karena jaminan keselamatan dan jaminan hidup kekal akan menjadi bagian orang yang melakukan kehendak Bapa. Kemudian Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena demikian ia akan membenci seorang dan yang mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu adalah roh. Roh uang itu adalah Mamon. Roh tamak itu adalah Mamon. Roh tidak pernah puas itu adalah Mamon. Roh takut memberi itu adalah Mamon. Roh takut kurang itu adalah Mamon. Kamu sebagai otoritas kerajaan, kamu harus tutup pintumu dari roh Mamon. Aku perintahkan roh Mamon yang menguasai pikiran dan hatiku, aku ikat keluar daripada aku.
Perintahkan roh Mamon sekarang untuk keluar meninggalkan engkau dan perbaiki hatimu dengan membaca Alkitab. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Saat kerajaan Allah kamu masukin ke dalam pikiranmu, roh Mamon akan menyingkir. Karena roh dunia Mamon dengan roh Allah tidak bisa bersatu. Ya, jadi kita harus memilih keputusan. Dunia ini tidak harus perlu semuanya ini, karena semuanya ini akan ditinggalkan. Dan sebentar lagi ini kalau tidak salah Trump sudah mengatakan tahun ini adalah tahun Christmas yang terakhir. Donald Trump mengatakan Christmas yang terakhir tahun 2025. Kalau Christmas terakhir 2025 berarti mau ada perang dunia ke-3. Berarti kita sebentar lagi akan bertemu Tuhan. Apakah engkau akan membawa hartamu? Akankah engkau membawa simpananmu kepada Tuhan? Oh tidak. Pada saat terjadi perang dunia ketiga, pada saat Tuhan datang untuk menjemput kita, bukan harta duniawi yang kita bawa, tetapi hati yang penuh kasih. Apakah kita akan sudah melakukan firman-Nya? Ada hukuman, ada. Nanti sebentar lagi akan saya kasih tahu bahwa Tuhan datang akan menghakimi anak-anaknya dengan firman-Nya. Apakah kita sudah melakukan firman? Setelah kita sering kali ke gereja, sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Atau kita masih belum? Pilih-pilih mau yang enak aja yang melakukan firman. Ya, kita lihat. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Kalau kamu tidak percaya apa kata Alkitab, berarti kamu pikirannya masih dibutakan oleh roh Mamon. Kamu pikirannya dibutakan oleh roh iblis. Kalau kamu mendengar firman, pada saat kamu mengalami masalah oleh firman itu dan kamu tidak percaya, itu kamu sama seperti firman yang dimakan oleh burung, dimakan oleh iblis. Firman yang dikasih semut belukar dimakan oleh iblis. Jadi kalau kamu mendengar firman dan kamu mengalami masalah itu sesuai dengan firman yang kamu dengar, kamu tidak memutuskan tidak percaya sama Tuhan dan mengambil jalanmu sendiri, itu berarti kamu sedang pikirannya dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang. Yaitu roh-roh dunia ini yang membutakan kamu sehingga kamu tidak percaya, sehingga tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau gambaran Allah. Jadi saat kamu tidak percaya, itu berarti setan sedang bekerja di dalam tubuh hidupmu. Kamu caranya berbicara, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perkatakan itu, maka iblis yang membutakan engkau itu pergi dari engkau. Jadi iblis tidak bisa dilawan hanya dengan doa saja, tetapi iblis harus dilawan dengan pedang roh. Kamu tidak bisa selalu melawan iblis dengan iman. Tahu iman? Iman itu adalah tameng. Tameng kalau dilawan iblis lama-lama jebol. Apa itu namanya? Perisai. Lama-lama jebol, tetapi kamu harus sekali-sekali menggerakkan pedang untuk melawan iblis banget. Caranya menggerakkan pedang dengan apa? Perkatakan firman, hafalkan ayat firman, perkatakan dengan lantang supaya iblis mendengar. Saat perkatakan lantang dengan iblis mendengar, maka iblis akan lari daripada kamu. Ya, jadi kalau kamu sampai tidak percaya, sampai saat ini tidak percaya Tuhan, berikan aku iman yang lebih lagi. Minta Tuhan untuk memberikan iman yang lebih-lebih supaya Tuhan lebih percaya pada firman Tuhan. Karena kamu sedang dibutakan oleh iblis, ya. Apa gunanya kamu mendapat semua ini kalau Tuhan datang sekarang, semuanya ini tidak akan kita bawa. Tetapi yang dibawa adalah hati yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tubuh jiwa roh kita yang kita persembahkan sama Tuhan. Yuk kemudian yuk. Perjanjian garam di dalam Alkitab, perjanjian garam di dalam Alkitab, di Alkitab tuh ada perjanjian garam. Tuhan menggunakan perjanjian garam untuk memberkati imam atau memberkati kerajaannya Daud. Perjanjian garam itu adalah perjanjian yang kekal, tidak dapat dibatalkan dan mengikat karena garam adalah pengawet, menjaga agar tidak rusak, mencerminkan kesetiaan janji Tuhan. Kita tahu bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu bukan pendusta,
kayak manusia yang berdusta, tapi Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Jadi Tuhan memberikan perjanjian garam. Kalau tak kasih perjanjian garam, itu pasti Tuhan akan genapi, Tuhan akan lakukan. Kemudian kita lihat segala persembahan khusus, persembahan kudus dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu, kepada anak-anakmu laki-laki perempuan dengan engkau, itulah suatu ketetapan selama. Itu disebut perjanjian garam untuk selamanya di hadapan Tuhan bagimu serta keturunan. Tuhan itu sudah memberikan perjanjian garam kepada nenek moyang kita. Perjanjian kepada Abraham, kepada imamat itu adalah perjanjian garam. Perjanjian yang pasti dilakukan. Jadi kalau janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dalam suatu perjanjian garam. Jadi Israel nanti akan dipimpin oleh keturunan Daud, yaitu keturunan Daud. Yesus adalah keturunan Daud. Pada saat Yesus Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan meskipun mati. Meskipun lewat kematian tidak bisa dibatal. Terus perjanjian itu berlangsung sampai anak cucu. Itu adalah perjanjian yang abadi. Jadi Tuhan di sini membuat garam digunakan untuk apa? Tuhan membuat perjanjian garam kepada Abraham, kepada imam-imamnya, kepada Daud, bahwa kerajaan akan diberikan kepada keturunan Daud. Dan nanti yang akan memerintah Israel juga keturunan Daud. Kemudian kita tahu bahwa tiap-tiap persembahan korban bakaran jangan kau lalaikan garam, perjanjian Allahmu serta sajianmu beserta seluruh persembahanmu harus persembahan garam. Jadi kalau imamat, orang-orang imam itu masuk ke bait Allah mempersembahkan korban bakaran selalu harus dikasih garam. Kenapa? Karena garam itu mengikat hubungan sama Tuhan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibatalkan, dan Tuhan akan memegang janji sampai keturunannya. Wow, Tuhan tuh kalau berjanji pasti menggenapi. Jadi percayalah engkau akan janji Tuhan. Jangan ragu sekalipun belum kelihatan, tapi percayalah. Saat engkau percaya engkau akan menerimanya. Ya. Terus kemudian satu lagi, dupa juga dikasih garam. Kenapa? Berfirmanlah Tuhan, ambillah wangi-wangian kemenyan, semuanya ini harus kubuat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami. Jadi untuk di dalam rumah Tuhan, kalau membuat ukupan, wangi-wangian juga dikasih garam supaya menjadi aroma yang indah di hadapan Tuhan. Jadi garam digunakan itu. Satu lagi, yuk. Ini apa lagi? Garam digunakan apa di Alkitab? Satu lagi, berkatalah waktu Elisa masuk ke kota Yeriko. Yeriko itu kotanya kota yang bagus tapi airnya jelek. Semua orang yang minum air itu jadi mati. Anak-anaknya mati. Jadi mati, mandul, dan kota ini baik tapi airnya jelek. Sehingga orang yang minum air itu jadi mati. Sering di Belitung ya, Belitung kalau orang main Belitung apa Bangka ya? Kalau minum airnya kena zat besi ya. Jadi banyak yang keropos kupingnya cacat. Ini juga berkatalah Elisa, cobalah lihat kota ini baik seperti Tuanku lihat, tapi airnya tidak baik dan negeri ini sering keguguran bayi. Kalau minum air itu sering keguguran bayi. Kemudian apa kata Elisa, ambillah sepinggan baru taruhlah garam. Maka mereka membawa pinggan kemudian melemparkan ke dalam sungai. Telah kusehatkan air, maka tidak terjadi lagi kematian bayi. Jadi air itu untuk menyucikan, garam itu untuk menyucikan yang busuk-busuk, menyucikan yang rusak. Tugasnya garam itu untuk kita untuk menyucikan, ya. Untuk membersihkan air itu, untuk menyehatkan air. Jadi kita dikirim ke dunia sebagai garam untuk menyehatkan dunia, ya. Kemudian ini juga
kelahiranmu, pusatmu tidak potong, engkau tidak dibasuh dengan air bersih, juga dengan garamku tidak digosok. Jadi kalau dalam orang tradisi Palestina tuh anak yang lahir itu dibersihkan dengan air, dengan garam untuk membersihkan, untuk menyehatkan. Jadi tujuan garam untuk menyehatkan. Kita dikirim menjadi garam untuk dunia, untuk menyehatkan dunia yang rusak. Kemudian terakhir nih apa ini? Ini menghukuman. Selain untuk menyehatkan, garam juga untuk penghukuman. Ingat kita baca ayatnya di Markus 9 ayat 49. Markus itu setiap orang akan digarami dengan api. Digarami dengan api itu apa? Jadi Tuhan bilang gini, ini saya lihat di ayat sebelumnya. Kalau matamu menyesatkan engkau, apa kata Tuhan? Cungkilah matamu. Supaya jangan seluruh tubuhmu masuk ke dalam kerajaan, ke dalam neraka. Tetapi kalau kakimu membuat kamu menyesatkan engkau, buntunglah kakimu supaya jangan seluruh tubuhmu masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam neraka. Ya, tanganmu menyesatkan engkau, penggalah tanganmu supaya jangan seluruh tubuh. Kalau ada bagian tanganmu, badanmu apa yang membuat engkau tidak menyenangkan Tuhan, itu penggalah supaya jangan seluruh tubuhmu masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam neraka. Jadi Tuhan bilang apapun yang kita lakukan kita harus taat sama Tuhan. Mata tubuh kita semua harus untuk mentaati Tuhan. Jadi kita pun akan garam pun akan digarami dengan api. Penghukuman tuh juga dengan garam. Kita lihat istri Lot. Dengan ketidaktaatan dia digarami dengan apa? Api. Istri Lot, jangan engkau menoleh ke belakang. Pada saat istri Lot bilang, hendaklah engkau pergi tak selamat, tapi ingat pesanku Tuhan, pesanku jangan menoleh ke belakang. Saat dia menoleh dia menjadi tiang garam. Jadi garam pun bisa menghukum. Di sini bilang kau akan digarami dengan api. Saat engkau tidak taat sama Tuhan, tidak ada ketaatan sama Tuhan, kau akan digarami dengan api. Ya, seperti istri Lot digarami dengan api. Yuk kemudian lanjut ya. Masih banyak nih. Oke. Kurang berapa Pak? Banyak. Udah 3 doang. Kita lanjutin 3 doang. Yuk. Kamu adalah terang dunia. Yuk. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Demikian hendaknya terangmu bercahaya. Kita tahu apa itu terang? Terang itu adalah firman, betul? Firman Tuhan. Saat kita membaca firman, tubuh kita tuh nyala kayak gini. Enak ya kalau nyala gini. Sebelah kita yang tidak tahu firman itu sudah seperti gelap. Ya, kita tahu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Jadi Tuhan tuh ngomong firman. Hei, jadi terang, jadi gelap, jadilah manusia, jadilah burung-burung di udara. Jadi enggak? Jadi, maka itu firman. Apa yang keluar dari mulut Allah itu firman. Itu pasti dijadikan. Kemudian segala sesuatu dijadikan. Dalam Dia ada hidup, hidup adalah terang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Ya. Terus Tuhan bilang apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi mempunyai terang hidup. Ingat Tuhan itu terang dunia. Bukan pakai lilin, tapi Dia bercahaya di dalam terangnya. Sehingga orang tidak bisa melihat mukanya karena kudus. Pada saat kita menjadi terang dunia, kita juga dilihat seperti itu di hadapan orang-orang dunia. Kita seperti yang menyala di hadapan orang. Yuk lanjut. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi apa yang membuat kita terang yaitu firman. Ya. Nah ini penting nih. Kita akan dihukum. Lihat. Inilah hukuman itu. Ini penting ya. Terang itu akan datang ke dalam dunia, tapi manusia menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan mereka jahat.
Kalau orang yang masih jahat, dia tidak menyukai terang. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Kalau kamu masih berbuat jahat, kamu akan benci terang. Dan tidak datang kepada terang supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kalau kamu masih hatimu masih banyak sombong, banyak jahat-jahat ini, sombong, iri, kamu tidak mau datang kepada terang karena perbuatmu jahat. Tapi kalau kamu sudah menaklukkan daging, kamu akan mencari Tuhan. Dan inilah berita yang kamu dengar, Allah adalah terang, di dalam Dia tidak ada kegelapan. Sebab kita boleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan. Kita inilah berita yang telah kami dengar dari Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita boleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan. Kita bilang kita mengenal Allah, kita percaya Allah, tapi kita masih hidup dalam gelap. Berarti kita berdusta. Kalau kita bilang kita hidup di dalam kebenaran, tapi kita masih jahat, masih banyak jahat, kita sudah berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, itu sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain. Jadi kalau kita bilang kita hidup dalam kebenaran, tapi kita masih jahat, kita bohong loh. Karena orang yang hidup dalam kebenaran sudah tidak melakukan yang jahat. Makanya jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena di situ ada terpancar kehidupan. Ingat, sombong, mencuri, bohong, saksi dusta, membunuh, pikiran jahat, mata yang birahi, kemudian perzinahan, kejahatan, terus munafik, kemudian bersaksi dusta, itu semua adalah kejahatan. Itu semuanya adalah dari hati. Kalau hati kita sampai masih ada kayak gini, kita akan membenci terang. Yuk lanjutnya. Ya, habis ini selesai ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Nih, kita dihakiminya sama apa? Ini belajar yuk, kita dihakimi. Aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, kata Tuhan. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan. Tuhan tidak datang menghakimi dunia tapi menyelamatkan, kata Tuhan. Tetapi barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Hakimnya yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku tapi dari Bapa. Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus dikatakan. Jadi kita akan dihakimi oleh pedang yang keluar dari mulut Allah. Tuhan datang menghakimi dengan pedang yang keluar mulut. Pedang itu apa? Firman yang keluar mulut Allah. Kenapa? Karena kamu sudah mendengar firman, kamu tidak melakukannya. Kamu akan dihakimi oleh pedang yang keluar dari mulut Allah. Memang dulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang, karena terang berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kita harus, karena Dia yang telah melepaskan kita dari kuasa gelap menuju terang. Terus satu lagi. Oke, ini yang terakhir. Kita tahu bahwa firman yang kamu tidak taati, bukan Yesus yang menjadi hakimnya, tetapi Yesus yang akan datang mengeluarkan pedang. Pedang itu yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah yang akan menghakimi kita pada saat penghakiman datang. Karena kamu mendengar firman, kamu tidak melakukannya. Karena kamu mendengar firman, kamu tidak percaya. Ya. Kemudian apa yang terakhir Tuhan perkatakan? Aku memberikan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar bercahaya. Barang siapa
berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Tolong hari ini yang masih ada benci, ada enggak yang masih benci? Yuk kita selidiki, kita pikir. Kalau ada di antara kita yang masih benci, berarti kamu masih ada di dalam kegelapan. Kamu tidak ada di dalam terang. Kamu menjadi garam yang hambar. Ayo, kalau ada yang masih benci, kita selidiki hati kita. Kita mau lepaskan pengampunan. Kita mau memulai dulu. Dampak orang tuh memulai dulu. Saya malu toh buat nanti kepala muka saya taruh di mana? Jangan, mukamu tetap di kepalamu. Mukamu tetap di kepalamu, tetapi kamu sedang melakukan perintah Tuhan. Ketika kita lihat, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di kegelapan. Dan hidup dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana pergi karena kegelapan telah membutakan matanya. Dan Filipi, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pada saat engkau sedang melakukan firman Tuhan, engkau sedang bercahaya seperti bintang-bintang di tengah kegelapan. Di angkatan yang bengkok ini ada cahaya yang keluar dari engkau. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran itu seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Jadi kalau kita menjadi garam terang dunia, menuntun orang lain kenal Tuhan, menuntun orang lain ke gereja, menuntun orang lain untuk coba baca Alkitab, yuk kenal ke gereja, menyuruh orang lain datang ke gereja, itu kamu sedang menjadi seperti bintang-bintang untuk selamanya. Karena kamu telah menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Kemudian ini perintah Tuhan. Satu lagi, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Mereka itu orang. Go, go, go. Jadikan semua bangsa muridku. Ya, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka memperoleh pengampunan dosa dan mendapati bagian dari apa yang ditentukan oleh orang-orang yang dikuduskan. Jadi kamu disuruh diasingkan Tuhan, dipilih Tuhan menjadi imamat rajani, bangsa yang terpilih untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang supaya mereka juga beroleh pengampunan dosa, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga mereka dikuduskan dan memperoleh bagian apa yang menjadi bagian kerajaan. Ingat ini tugas kita. Kita garam kita tidak boleh hambar. Ingat kalau kita masih ada benci, dendam, kamu masih gelap. Tetapi kalau kita sudah melepaskan pengampunan, kita hidup dalam terang dan kita akan bercahaya seperti bintang-bintang kepada semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.